Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua ini setelah kita kemarin membahas pada video yang pertama waktu sholat hanya pembahasan terbatas dengan waktu maghrib saja, dan pada pertemuan pertama kita sudah bahas tentang istirahat juga, dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan menghitung waktu sholat ya, yaitu sholat isya dan yang lainnya. Hanya saja sebelum kita lanjutkan, Pak Hasbu mengingatkan kembali bahwa rumus yang digunakan di dalam waktu sholat itu ada dua. Yang pertama adalah ini W sama dengan T dibagi 15 plus 12 min E min KB, dimana untuk T ini adalah sama dengan E cos T sama dengan min tangen Pi kali tangen D ditambah sekan Pi kali sekan D kali sin H. Nah, untuk perhitungan isya pun sama ya, seperti halnya kita menghitung pada video pertama itu menghitung waktu maghrib ya. Hanya saja itu yang membedakan adalah nanti nomor 3 dan nomor 6. Nah, kenapa ini menjadi beda? Karena kalau hak maghrib itu min 1, kalau hak isya itu adalah min 18. Tapi sebetulnya nomor 1, 2 pun itu bisa berbeda. Kalaupun misalkan tempatnya bukan Sukabumi, ya pasti bukan 744. Nah, E-nya juga sama, karena ini tergantung tanggal. Hanya saja ini untuk contoh, kita samakan saja supaya kita paham dulu data-data mana yang harus dimasukkan ke dalam rumus gitu. Dan juga perhitungannya kan sudah dicoba di awal. Nah, P-nya juga sama, D-nya juga sama, karena kita ini perhitungan untuk Sukabumi. Hanya ini yang berbeda, ini untuk H-18. Otomatis kalau H-nya itu berbeda, kalau maghrib itu min 1 ini min 18, nanti hasil T-nya juga akan berbeda, karena H ini dipakai dalam mencari sudut waktu atau nilai T ini di samping lintang dan bujur, karena nanti H itu dimasukkan ke sini, rumus yang bawah ini sin H. Jadi ini sin min 18 ya. Kalau ini tidak berubah ya untuk nilai pi dan nilai D-nya begitu. Nah, maka kalau data 1 sampai 6 ini dimasukkan ke dalam rumus waktu. Nah, ini hasilnya seperti ini, 18, 56, 38,78. Nah, berarti ini T-nya masukkan T dibagi apa tuh? T dibagi 15 plus 12 min E-nya ini 10. Nah, itu. Nah, dan KB-nya 7 menit 44 detik, maka dihasilkan ini. Nah, maka kalau ihtiyat jadi 18,58 dan untuk ihtiyatnya ini berarti pembulatan detik ke atas dan ditambah 1 menit. 56 ditambah 1 ya berarti 57 tambah 1 jadi 58. Nah, ini untuk waktu isya. Nah, yang kedua waktu subuh hampir juga sama, ini sama. Hanya untuk waktu subuh adalah min 20. Nah, maka kalau si data ini diolah dengan dua rumus yang sudah disampaikan di atas, maka nanti ini akan dihasilkan pukul 4 47,08. Nah, nanti kalau dikasih ikhtiyat maka pukul 4 21, karena ini 19 tambah 1 20, ini dibulatkan ke atas jadi 21. Hanya saja mungkin nanti kita coba-cobalah untuk menghitung dengan pakai kalkulator
Kalaupun hasilnya berbeda karena mungkin kalkulatornya yang berbeda. Dan saya sengaja untuk hasil akhir ini, kalaupun ingin sama, saya anjurkan untuk memakai Casio 3600 FX. Nah, jadi kalau pakai itu, insya Allah untuk data-data ini ketika diolah nanti hasil akhirnya ini, dan insya Allah juga sama nanti untuk hasil akhirnya 421. Nah, ini untuk waktu subuh. Nah, selanjutnya adalah waktu zuhur. Jadi dikarenakan zuhur itu tidak mempunyai nilai T atau T-nya 0, maka dalam mencari waktu zuhur itu hanya diperlukan dua. Satu adalah data E, yang kedua adalah KB atau perata waktu dan koreksi bujur. Karena rumus waktu zuhur itu hanya ini, 12 min perata waktu dikurangi koreksi bujur. Misalkan kalau E itu kita punya 10 dan koreksi bujur 744, tinggal saja 12 dikurangi 10 menit dikurangi 7 menit 44 detik, maka nanti dihasilkan seperti ini, jam 11 lewat 42 16 detik. Nah, lalu pakai ikhtiar 42 tambah 1 jadi 43, jadi dibulatkan ke atas jadi 44, maka hasilnya adalah 11.44. Nah, selanjutnya adalah waktu asar ya. Nah, waktu asar. Mungkin waktu asar ini agak sedikit beda dengan waktu-waktu lain ya, karena untuk waktu asar ini haknya itu tambah satu rumus lagi. Nah, karena untuk mencari H asar itu dicari lagi. Nah, kotangen H sama dengan tangen ZM plus 1, dimana ini pi dikurangi D tambah 1. Nah, maka nanti kalau ini diolah maka hasilnya seperti ini ya, 46 derajat 51 4,86. Selanjutnya sama dengan waktu sebelumnya, baik isya, baik maghrib, baik subuh gitu. Nah, maka masuk rumus yang T dulu untuk mencari sudut waktu, maka nanti ini dimasukkan, H juga dimasukkan 345, maka T-nya dihasilkan seperti ini, lalu dimasukkan ke rumus waktu, maka dihasilkan ini 1435 1,15. Dengan ikhtiar jadi 1437. Seperti itulah untuk waktu. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi para mahasiswa, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.